kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan memuji dan menari bagi Dia. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu kita semua untuk memuji-muji Allah kita, sebab Dia Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya!
Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami tantangan yang begitu kuat. Tapi pada pagi hari ini, saya mau kuatkan kita semua, kalau Dia Allah yang tidak pernah berubah, firman-Nya tetap sama, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Dia Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau serahkan segala beban kita di bawah kaki Yesus, sambil kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online di ICC Rosemead pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan itu baik dan setia atas kehidupan umatnya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai topik berguna bagi Tuhan. Yang saya akan ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur buat hari yang indah ini. Waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk kembali mendengar firman-Mu dan belajar daripada firman-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini Roh Kudus Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui lidah dan bibir hamba. Urapi Tuhan setiap hati dan telinga, sehingga firman-Mu tertabur di tanah yang subur dan mengeluarkan buah 100 kali lipat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudaraku, judul khotbah pada pagi hari ini adalah berguna bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada satu cerita seorang laki-laki, dia mengunjungi tempat toko yang kita banyak sudah kenal, toko 7-Eleven, untuk membeli minuman dan makanan kecil. Seorang pegawai dari toko tersebut di kasir sedang santai dan acuh tak acuh dan tidak menyambut orang yang masuk ke toko tersebut. Si pemuda yang memasuki toko ini untuk mengambil atau membeli roti dan makanan kecil, saudara yang kekasih, dia agak heran, ini orang acuh amat. Karena memang orang yang bekerja di kasir tersebut cukup acuh tak acuh dan tidak peduli, tidak menyambut orang yang datang. Jadi dia pikir, wah orang ini santai amat. Kemudian dia bayar dan dia pulang. Besok harinya karena dia memerlukan sesuatu hal, dia kembali ke toko 7-Eleven ini. Dan pada waktu dia masuk, dia tidak menjumpai orang yang kemarin, tetapi orang lain.
Sehingga dia bertanya kepada orang yang baru di kasir, yang baru itu dia katakan, orang yang kemarin kerja di sini kemana? Si orang yang bekerja di kasir yang ternyata adalah pemilik toko tersebut. Dia katakan, oh dia sudah berhenti, tidak bekerja di sini lagi katanya. Dan si pemuda ini tanya, terus kamu nggak mendapat mencari orang pengganti untuk menggantikan orang tersebut? Si pemilik toko ini dia katakan demikian, oh nggak apa-apa, nggak ada dia juga nggak apa-apa kok. Saudara yang dikasih, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Banyak orang yang mengatakan saya rajin ke gereja, tetapi kehidupannya seperti pegawai 7-Eleven yang berhenti dan tidak ada gunanya tadi. Mereka tidak berguna dan tidak membawa dampak bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan memiliki suatu rencana dan tujuan yang indah atas kehidupan setiap anak-anaknya. Untuk supaya kita membawa dampak dan berguna bagi kerajaannya di dunia ini. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya untuk memberikan kepada kehidupan yang kekal, tetapi memberikan suatu kehidupan yang berarti. Merupakan suatu kehidupan yang dimulai dengan suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Untuk hidup kita ini berguna bagi kerajaan Allah dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kisah yang barusan kita baca tadi, saya percaya banyak di antara saudara yang sudah mendengar cerita ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita dapat mengambil beberapa pelajaran untuk hidup kita berguna bagi kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, yang pertama yang perlu kita miliki untuk hidup kita berguna bagi kerajaan Allah, kita harus memiliki apa yang disebut dengan kerajinan. Harus rajin, ya. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan Yesus duduk dengan murid-muridnya. Saudara ingat, murid-murid Yesus itu bukan orang yang malas. Karena pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya, mereka itu sedang bekerja. Misalnya Simon Petrus dan Andreas, dan mereka sedang menjala ikan, mereka sedang bekerja, bukan lagi sedang duduk nongkrong sambil ngerokok, sambil ngalamun. Bukan, mereka orang yang rajin, orang yang sedang bekerja, orang yang rajin. Tuhan Yesus memanggil mereka. Demikian juga dengan Matius, dia seorang pemungut cukai. Dia sedang bekerja memungut cukai, saudaraku. Dia mengambilin pajak orang-orang. Dia sedang bekerja. Kalau hidup kita mau berguna bagi kerajaan Allah, kita harus memiliki apa yang disebut dengan kerajinan, diligence. Karena ini sangat penting. Banyak orang tua yang mengatakan, oh anak saya itu loh males. Nanti kalau dia sudah lulus, sudah dapat gelar, aduh, males sudah sekolah aja ke sekolah Alkitab. Saudaraku, Tuhan gak panggil orang yang malas. Tuhan mau memakai orang-orang yang rajin bagi kemuliaan dan kebesarannya. Haleluya. Roma pasal yang ke-12 ayat ke-11. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jika kita ingin berguna bagi kerajaan Allah, kita harus rajin. Kitab Amsal banyak sekali berbicara mengenai berkat-berkat bagi orang yang rajin. Amsal 10 ayat yang keempat mengatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 27, orang rajin memperoleh harta yang berharga, dan hati yang rajin diberi kelimpahan. Demikian Amsal 13 ayat 4 mengatakan.
Nah, kerajinan yang kita ada dan kita miliki bukan hanya kerajinan di dalam hal yang fisik, di dalam hal-hal yang jasmani, tetapi kita juga harus rajin di dalam hal-hal yang rohani. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Penting, saudaraku. Dan seringkali kita pikir kalau kita berdoa, rajin berdoa, menyimpan waktu di dalam doa, di kamar kita itu menganggur, membuang waktu. Bukan, itu adalah suatu kerajinan rohani. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan, latihan rohani itu banyak gunanya. Latihan jasmani terbatas. Oleh sebab itu, kerajinan kita bukan hanya dalam hal-hal yang jasmani, tetapi kita harus rajin di dalam hal-hal yang rohani. Banyak sekali orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, mereka rajin di dalam hal jasmani, tetapi tidak rajin dalam hal rohani. Saudaraku, kita harus rajin rohani dan jasmani. Dan sekali lagi, doa itu merupakan suatu pekerjaan, suatu usaha. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berdoa, maka tidak akan berdoa. Sekali lagi, doa adalah suatu kehidupan, nafas kehidupan orang Kristen. Haleluya. Jadi pada dasarnya kalau kita rajin di dalam hal rohani, maka kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan hal-hal yang kerajinan jasmani itu mendukung apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berguna, membawa dampak yang besar bagi kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, kalau kita ingin berguna bagi Tuhan, adalah kita memberikan apa yang ada. Ayat yang ke-9 dikatakan di situ, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar tentang poin yang ada yang saya ingin bagikan pada hari ini. Apa yang saudara Anda berikan. Jangan menunggu sampai kalau saudara itu punya hal-hal yang lebih lagi. Karena sekali lagi, dengan setia kepada hal-hal yang kecil, Tuhan akan terus menambahkan untuk saudara semakin dipakai oleh Tuhan. Itu kalau kita mau berguna bagi kerajaan Allah, kita mau berguna bagi Tuhan, kita harus belajar memberikan apa yang ada pada kita. Seorang janda di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat ke-1 sampai ke-6 dikatakan, janda ini dia terkepepet, dia terperangkap oleh hutang dan segala macam, sehingga dia mengalami masalah yang sangat besar. Dan dia pergi menjumpai Nabi Elisa, dan Nabi Elisa mengatakan, apa yang ada padamu? Dia katakan, hanya ini, sebentar lagi, ini roti dan kemudian minyak. Kalau ini saya pakai habis. Kemudian Elisa mengatakan, apa yang ada padamu? Kumpulkan semua. Dan mujizat terjadi, saudaraku. Janda ini memberikan apa yang ada kepada Nabi Elisa. Tuhan bisa memakai kehidupan saudara dan saya dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Kalau saudara masih bisa bernafas, berarti paling sedikit saudara masih dapat berdoa. Haleluya. Kalau saudara masih bernafas, berarti saudara masih bisa berdoa bagi orang lain. Masih bisa berguna bagi kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang kita perlu miliki kalau kita mau berguna bagi kerajaan Allah adalah memiliki kesediaan. Kita harus sedia dipakai oleh Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu. Saudara, waktu Yesus mengambil roti itu, kalau si anak kecil ini tidak bersedia memberikan, roti itu tidak akan membawa mujizat. Mujizat tidak akan terjadi. Saudara harus available, saudara harus bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara mungkin memiliki banyak hal, tetapi kalau saudara tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, maka saudara tidak berguna bagi Tuhan, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Tanpa kesediaan untuk dipakai oleh Tuhan, mujizat tidak akan pernah terjadi. Saudara yang kekasih, banyak berkat yang terkubur
dan tidak pernah menjadi kenyataan dan tidak pernah dinikmati oleh orang lain karena banyak orang tidak bersedia memberikan diri mereka untuk Tuhan memakai kehidupan mereka. Saudaraku, kisah yang terjadi atau cerita banyak yang terjadi sangat menarik dari para misionaris yang memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan, menyediakan hidup mereka dipakai oleh Tuhan, menjadi membawa dampak yang luar biasa, menjadi suatu kehidupan yang berguna bagi kerajaan Allah. Misionaris-misionaris seperti Hudson Taylor, dia membawa Injil ke China, luar biasa. William Carey membawa Injil ke India, dan Don Richardson, dia mengarang satu buku The Peace Child, Anak Damai, memberitakan Injil Tuhan ke suku Papua. Saudara yang kekasih, dan hidup mereka dipakai membawa dampak bagi kerajaan Allah. Mungkin saudara, nama kita tidak akan dikenal oleh dunia ini, tetapi yang penting dikenal oleh Tuhan dan hidup kita berguna bagi kerajaan Allah. Haleluya. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi Tuhan, tetapi tidak pernah didengar oleh dunia ini, tidak pernah dikenal oleh dunia ini. Tetapi saya yakin mereka dikenal oleh Tuhan. Lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal dunia, saudaraku. Banyak orang-orang, ibu-ibu, janda-janda, orang-orang yang berdoa untuk Billy Graham waktu dia mengadakan penginjilan. Dahsyat, saudaraku, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Apakah hanya oleh usaha Billy Graham? Tidak. Bahkan Billy Graham sendiri mengatakan, inilah orang-orang yang sebetulnya lebih mulia. Mereka inilah orang-orang yang tanpa mereka ini semuanya tidak terjadi. Saudara yang kekasih, mari bersedia, sediakan, berikan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Yang keempat yang saya ingin bagikan, kalau kita ingin berguna bagi Tuhan, kita harus memiliki apa yang disebut dengan ketaatan. Saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah, karena ketaatan harus dilatih. Ketaatan harus kita terus lakukan, tindakan ini. Ayat yang ke 11 atau sampai 13 tadi dikatakan, anak ini dia taat. Dia memberikan roti, 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang kekasih, ketaatan ini membuka pintu gerbang. Tuhan menyatakan, Tuhan melakukan mujizatnya. Pada waktu anak ini bertindak, dia taat memberikan. Apa yang terjadi? Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, memecah-mecahkannya, dan mujizat terjadi. Haleluya. Ketaatan yang dapat kita lihat dari anak ini adalah tindakannya, memberikan roti tadi. Saudara, mungkin kalau anak ini berpikir, apakah bisa 5 roti 2 ikan ini memberi makan begitu ribuan orang? Tetapi pada waktu dia mulai memberikan, mungkin yang minta atau mengambil roti itu adalah Filipus, saudaraku, bukan Tuhan Yesus. Jadi ingat, kalau saudara itu ada orang yang ingin bekerja bersama dengan saudara dan mengencourage saudara, memberikan semangat bagi saudara untuk taat melakukan kehendak Allah, jangan anggap enteng. Karena Tuhan bisa memakai orang lain, memakai seorang yang anak Tuhan yang lain untuk, atau hamba-hamba Tuhan yang lain untuk memberikan dorongan untuk melangkah di dalam ketaatan. Haleluya, mujizat akan terjadi pada saat kita mulai melangkah di dalam ketaatan. Apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat ke-1 sampai ke-11. Pelayan-pelayan taat mencedok air dari tempayan itu, dan dia memberikannya kepada kepala pernikahan pada waktu ada wedding, ada perkawinan di Kana. Begitu pelayan itu mencedok, air itu menjadi anggur. Haleluya. Air berubah menjadi anggur pada waktu pelayan itu mencedok air dalam tempayan.
Saya berdoa supaya kita belajar taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mujizat demi mujizat terjadi. Kita banyak melihat contoh di dalam firman Tuhan, dalam kitab Alkitab. Abraham, dia taat menyerahkan Ishak sebagai korban. Dan apa yang terjadi? Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Musa, dia taat mengangkat tongkat di tangannya, dan pintu dan air laut merah terbelah menjadi dua. Saudara yang kekasih, banyak lagi contoh-contoh orang-orang yang taat dipakai oleh Tuhan. Karena ketaatan adalah kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Akhir kata, saudara yang kekasih, sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan biarlah hidup kita sungguh dapat berguna bagi Tuhan. Jangan seperti Raja Yehoram di dalam 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-20, yang mana kematiannya tidak disesali oleh orang-orang di sekelilingnya karena hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Dalam hidupnya Raja Yehoram sangat jahat dan tidak disukai oleh orang, sehingga waktu dia mati orang justru senang. Raja Yehoram seorang yang kaya, penuh dengan kuasa, dia ada otoritas, dia ada kuasa. Sebaiknya dia pakai itu untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Tetapi justru dia menyia-nyiakannya. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia melakukan semena-mena apa saja yang dia inginkan, sehingga hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Karena itulah arti berguna bagi Tuhan. Itulah arti hidup yang berguna bagi kerajaan Allah, yaitu berguna bagi nusa dan bangsa. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kekasih, saya berdoa sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita sungguh-sungguh mengerti arti daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahwa Yesus mati bukan hanya untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, membebaskan kita dari dosa, tetapi sesungguhnya dia memberikan kepada kita suatu tujuan hidup yang penuh arti, yaitu tujuan hidup yang berguna bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya. 1 Petrus 1 mengatakan bahwa dia telah menebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan kuasa darah Yesus yang mahal. Biarlah hidup kita yang sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak berguna dulu, menjadi suatu kehidupan yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, biarlah terangmu bersinar, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saudara ambil roti, angkat di tangan kanan saudara, dan kita akan makan bersama. Haleluya. Saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia akan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, biarlah kita belajar untuk kita memberikan hidup kita bagi orang lain, sehingga hidup kita berguna bagi nama Tuhan. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengambil cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, Yesus memberikan hidupnya dengan mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupan. Dan Dia sudah berikan hidup kita, hidupnya kepada kita. Biarlah kita memberikan hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi berguna bagi masyarakat sekeliling kita. Berguna bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk contoh yang telah Kau berikan kepada kami, untuk menjadi umat-Mu yang rajin berbuat baik, sehingga hidup kami berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa bahwa firman Tuhan hari ini menghimbau kita untuk memiliki kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Dengan memiliki kerajinan, keberadaan apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Rajin dalam hal jasmani dan rohani. Bersedia menyediakan diri kita, menyediakan apa waktu kita untuk Tuhan pakai, dan melangkah di dalam ketaatan. Saudara yang kekasih, saya percaya inilah kunci untuk memiliki kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih, kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mendorong hidup kami. Semakin kami mengasihi Engkau, semakin menyerahkan hidup kami bagi Engkau, sehingga Engkau semakin memakai hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, Tuhan beri kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih Tuhan segarkan. Dan mereka yang mengalami tantangan, Tuhan berikan kemenangan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bila berkat-Mu curahkan atas umat-Mu pada hari ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya dari hari lepas hari sampai Yesus datang kembali.
Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.